Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, pertemuan kita hari ini akan membahas tentang wudhu. Di dalam agama kita, wudhu mempunyai pengertian ialah membersihkan diri kita dari hadas kecil serta sebagai syarat sahnya sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'abain. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, hendaklah basuh atau cuci mukamu, kedua tanganmu sampai kedua siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah sampai kedua mata kakimu. Karena fardu wudhu, saudara-saudara sekalian, terdiri dari 4 hal, yaitu membasuh kedua muka, membasuh muka, seterusnya membasuh tangan sampai kedua siku, kemudian membasuh kepala, dan membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Berikut ini kita akan jabarkan secara rinci pelaksanaan wudhu beserta hal-hal yang berhubungan dengan sunat-sunatnya. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, membaca basmalah pada permulaan wudhu. Rasulullah SAW bersabda, tawadda'u bismillah. Berwudulah kamu dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu amri sibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa aqta'u. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka pekerjaan tersebut tidak berkah. Kemudian selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kita berniat. Dan niat wudhu yang sebagaimana biasa kita lapaskan, yaitu nawaitul wudu'a li rafai hadazil asgori fardan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita mencuci kedua belah tangan kita sampai bersih hingga pergelangan tangan. Kemudian berkumur-kumur sambil membersihkan gigi, mencuci lubang hidung, membasuh muka mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dari telinga kanan hingga ke telinga kiri. Seterusnya mencuci kedua belah tangan hingga kedua siku dan menyapu seluruh kepala. Sebagaimana Abdullah bin Sa'id berkata bahwasanya Rasulullah SAW diberi air untuk berwudu, lantas beliau berwudu, maka dibasuhnya kedua tapak tangannya 3 kali, mukanya 3 kali, kemudian membersihkan hidungnya 3 kali, kemudian dibasuhnya kedua belah tangannya sampai siku masing-masing 3 kali. Lalu disapunya kepalanya dan kedua telinganya sebelah luar dan dalam. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita menyapu, membersihkan
kedua telinga luar dan dalam. Seterusnya membasuh tapak kaki sampai kedua mata kaki. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Isa tawadda'ta fahallil baina asabi'i yadaik warijlaik." Apabila engkau berwudu, hendaklah engkau silangi anak-anak jari kedua tanganmu dan anak-anak jari kedua kakimu. Apabila kita telah melaksanakan semua gerakan-gerakan wudu tersebut, maka kita berdoa sesudah berwudu. Dilakukan dengan menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan. Dan bacaan doa wudu yang biasa kita pakai ialah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Dengan selesainya perbuatan yang kita lakukan seperti diuraikan di atas, maka selesailah kita berwudu. Kemudian hendaklah kita menghadap kiblat ketika berwudu. Setiap anggota wudu hendak dibasuh 3 kali, namun apabila air tidak mencukupi maka cukup dengan sekali basuh saja. Kemudian saudara-saudara sekalian, menggosok anggota wudu hingga bersih. Mendahulukan anggota wudu yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri. Air harus merata membasahi seluruh anggota wudu, sebagaimana diriwayatkan oleh Khalik dari salah seorang istri Rasulullah SAW, yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat seseorang sembahyang, lalu di atas tumitnya ada seluas dirham yang tidak dikenai air sewaktu ia berwudu. Maka Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut mengulangi wudu. Demikianlah saudara-saudara sekalian tentang pelaksanaan wudu yang baik. Kemudian yang kita akan kemukakan di sini lagi yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu dari 2 pintu, yaitu kencing atau buang air besar atau buang angin. Ini semua dapat membatalkan wudu. Kemudian seterusnya ialah hilang akal, termasuk gila, mabuk, atau tertidur. Ini juga akan membatalkan wudu kita. Kemudian bersentuhan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian menyentuh kemaluan dengan sengaja tanpa ada sebabnya, baik berupa sakit dan lain-lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya dengan sengaja hendaklah ia berwudu. Tapi kalau menyentuh karena ada alasan tertentu seperti sakit dan sebagainya, maka tidaklah membatalkan wudu. Riwayat dari Abu Daud, ar-rajulu yamassu sakarahu alaihi wudu'un wa faqala Rasulullah SAW innama bid'atum minka. Seorang laki-laki menyentuh kemaluannya lalu ditanyakan, apakah ia wajib berwudu? Jawab Rasulullah SAW, sakar kemaluan itu hanya sebagian dari daging tubuhmu. Kemudian saudara-saudara sekalian, persyaratan air yang sah dipakai berwudu,
Yang pertama saudara-saudara sekalian yang sah dipakai berwudu adalah air embun, air hujan, air sumur, air salju, air sungai, air laut, air telaga, serta air yang cukup 2 kullah. 2 kullah diperkirakan sama dengan 216 liter air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Isa kanal ma'u kullataini lam yunajjishu syai'un." Apabila air cukup 2 kullah, tidaklah ia dinajisi oleh sesuatu apapun. Inilah saudara-saudara sekalian tentang bagaimana kita berwudu dengan baik dan hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Kemudian yang kita kemukakan lagi yaitu fadilah dari melaksanakan wudu. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tiada orang yang berwudu lalu berkumur dan menghirup air, kemudian mengeluarkan air dari hidungnya, melainkan keluar semua dosa-dosa dari mulut dan hidungnya. Kemudian jika ia membasuh mukanya menurut apa yang diperintahkan Allah, jatuhlah dosa-dosanya dari mukanya, dari ujung jenggotnya bersama tetesan air. Kemudian bila ia membasuh kedua tangan sampai siku, maka jatuhlah dosa-dosa dari ujung jari-jarinya bersama tetesan air. Kemudian mengusap kepala, maka jatuhlah semua dosa-dosa dari ujung rambut bersama tetesan air. Kemudian membasuh 2 kaki sampai mata kaki, maka jatuhlah semua dosa dari kakinya, dari ujung kakinya bersama tetesan air. Maka apabila ia sembahyang sambil memuja dan memuji Allah menurut lazimnya dan membersihkan diri hati dari segala sesuatu selain Allah, maka keluar segala dosanya bagaikan baru lahir dari perut ibunya. Demikianlah saudara-saudara sekalian pembahasan kita tentang pelaksanaan wudu dengan baik dan yang dapat membatalkan wudu serta fadilah keutamaan melaksanakan wudu. Dan demikianlah saudara-saudara perjumpaan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.